Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Malam itu suasana sangat sepi dan dingin. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, ada perlintasan kereta tua yang sudah jarang dilalui, tapi masih aktif sesekali untuk kereta barang. Orang-orang di desa menyebutnya rel bangkai, karena konon pernah jadi tempat orang bunuh diri dan pesugihan. Disitulah Jaya berdiri malam itu. Seorang pemuda berusia 26 tahun, wajahnya penuh tekad, tapi sorot matanya gelisah. Ia mengenakan jaket hitam usang. Tangan gemetar menggenggam bungkusan plastik hitam yang isinya sesajen beras kuning, bunga 7 rupa, kemenyan, dan seekor burung pipit hidup. Cepat, waktunya tinggal sebentar lagi, kata seseorang di belakangnya. Sosok itu bernama Pak Surya, pria berusia hampir 50 tahun dengan wajah keras dan tatapan tajam. Ia dikenal oleh segelintir orang sebagai orang pintar, meski banyak yang menyebutnya dukun sesat. Jaya menelan ludah. Pak, saya belum yakin kalau saya kaya tapi harus ngorbanin nyawa orang lain. Pak Surya langsung menepuk pundaknya keras. Sudah terlambat untuk ragu. Kau datang sendiri malam ini. Kau sendiri yang memohon bantuanku. Apa kau mau hidup miskin terus? Ibumu sakit, adikmu putus sekolah. Ini kesempatanmu. Jaya terdiam. Hatinya berdebat, tapi pikirannya seperti sudah terperangkap dalam jurang. Ia memandang rel kereta yang membelah kegelapan. Tak ada lampu. Hanya cahaya bulan yang redup memantulkan sinar di atas besi tua yang berkarat. Pak Surya mulai menyalakan kemenyan dan menggambar lingkaran dengan kapur di atas rel. Di dalamnya diletakkan sesajen, dan burung pipit itu dilepaskan, lalu disembelih di atas bunga. Darahnya menetes ke tanah. Dengarkan baik-baik, kata Pak Surya. Suaranya pelan namun tajam. Kau akan mendapat apa yang kau mau. Tapi ada syarat. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus kembali ke sini. Tepat pukul 12 malam, membawa sesajen yang sama, dan jangan pernah menolak. Jaya mengangguk pelan. Kalau saya lupa atau tidak datang. Pak Surya menatapnya tajam. Maka yang datang bukan rezeki, tapi kematian. Tiba-tiba, suara kereta terdengar dari kejauhan. Padahal berdasarkan informasi, tak ada jadwal kereta lewat malam ini. Suaranya menggerung, semakin dekat. Tapi anehnya, tak ada lampu. Hanya suara dan getaran di tanah. Waktunya, kata Pak Surya cepat. Ia menyuruh Jaya berlutut dan membaca kalimat yang telah diajarkan. Jaya mengulang. Suaranya gemetar saat itu juga. Suara kereta seperti melintas tepat di depan mereka padahal tak terlihat wujudnya. Angin besar menerpa. Bunga-bunga beterbangan. Burung pipit yang mati itu tiba-tiba bergerak pelan seolah hidup kembali, lalu mati mendadak. Di ujung rel, sesosok putih berdiri. Jaya terperanjat. Sosok itu tinggi, mengenakan kain kafan yang sudah kotor dan berlendir. Wajahnya ditutupi kain, tapi matanya menyala merah. Jangan lihat matanya, seru Pak Surya keras. Itu penunggu tempat ini. Tumbal yang pertama ia datang untuk menyaksikan janji. Jaya langsung menunduk. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung lalu menggeleng. Dalam sekejap, seperti asap yang tertiup angin, suara kereta pun lenyap. Semuanya kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pak Surya berdiri dan menepuk tanah 3 kali. Sudah selesai. Kau tinggal jalani. Lakukan dengan benar, dan dalam sebulan kau akan tahu sendiri hasilnya. Jaya masih gemetar ketika bangkit. Ia tak tahu apakah ia baru saja membuat keputusan paling bodoh atau paling penting dalam hidupnya. Tapi yang ia tahu, mulai malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sudah 3 minggu sejak malam Jaya melakukan ritual di perlintasan kereta itu. Dalam waktu singkat hidupnya mulai berubah drastis. Tiba-tiba saja barang dagangan di toko kecil milik ibunya laris manis. Biasanya sehari hanya laku beberapa bungkus. Sembako sekarang bisa sampai kehabisan stok. Orang-orang datang seperti ditarik sesuatu. Ada yang beli tanpa banyak tanya. Bahkan ada yang membayar lebih tanpa sadar. Tak hanya itu, salah satu temannya yang bekerja di kontraktor bangunan tiba-tiba menawarkan Jaya pekerjaan besar untuk memasok bahan material. Padahal sebelumnya, Jaya tak punya modal apa-apa. Jaya mulai memiliki uang banyak, terlalu cepat. Dalam sekejap, ia bisa merenovasi rumah yang dulunya bocor di sana-sini. Kini jadi tampak seperti rumah orang kaya. Ibunya sembuh perlahan. Adiknya mulai bisa sekolah kembali, bahkan memakai sepatu baru yang mahal. Namun, sejak minggu kedua, Jaya mulai merasa ada yang aneh.
Setiap malam Jumat Kliwon, ia terbangun dengan sendirinya pukul 12 malam. Bukan karena alarm, tapi seperti ada bisikan yang membangunkannya. Ia melihat jam, dan tubuhnya akan terasa dingin. Ada suara-suara samar, seperti bisikan angin atau orang menangis pelan dari arah belakang rumah. Awalnya, Jaya mengabaikannya, tapi suara itu makin lama makin jelas. Pada malam Jumat Kliwon yang kedua sejak ritual, Jaya hampir lupa menjalankan kewajiban membawa sesajen ke perlintasan. Ia baru ingat saat jam menunjukkan jam 23:55. Dengan panik, ia lari membawa sesajen yang seadanya. Ia lupa burung pipit, hanya sempat membawa bunga dan kemenyan. Setibanya di perlintasan, ia langsung menaruh sesajen dan menyalakan kemenyan. Angin dingin langsung menyambut Jaya berlatih, mengucapkan mantra yang sama seperti malam itu. Namun kali ini, tanah tiba-tiba bergetar, rel berderak pelan, dan dari kejauhan terdengar suara kereta. Tapi suara itu tidak seperti suara kereta biasanya. Lebih berat, lebih dalam, dan terasa tidak wajar. Dari ujung rel muncul sosok yang sama pocong tinggi dengan kain kafan lusuh dan basah. Tapi malam ini ia tidak hanya berdiri, ia meloncat-loncat perlahan mendekati Jaya. Dek-dek, jantung Jaya seperti mau pecah. Kakinya lemas, tangannya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi tidak bisa. Tubuhnya terasa tertahan. Pocong itu berhenti tepat di depannya. Lalu tiba-tiba kain kafannya terbuka sedikit di bagian wajah, memperlihatkan mata merah menyala dan kulit wajah yang sudah hancur membusuk. Mulutnya tidak terbuka, tapi terdengar suara dalam kepala Jaya. Tumbal, belum lengkap. Jaya berteriak, "Tetapi saya sudah datang, saya bawa sesajen." Ganggu saya. Pocong itu menghilang seketika. Tapi sebelum lenyap, Jaya melihat bayangan hitam lain berdiri jauh di belakang pocong itu seperti barisan makhluk yang lebih banyak. Menunggu giliran, Jaya lari pulang dalam keadaan nyaris pingsan. Keesokan harinya, uangnya bertambah lagi. Proyeknya semakin lancar. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, kejadian seperti itu terus berulang. Pocong-pocong itu makin dekat, makin banyak dan makin nyata. Ia mulai tidak bisa tidur. Di siang hari pun, bayangan pocong kadang terlihat di kaca rumah. Atau terdengar suara seperti kereta lewat, padahal tak ada jadwal. Satu malam, ibunya tiba-tiba keresuk. Ia berteriak-teriak di ruang tengah sambil menatap Jaya dengan mata melotot. "Janjimu belum lunas. Kau harus membayar." Jaya panik dan memanggil Pak Surya. Saat datang, Pak Surya langsung memukul pelan punggung ibu Jaya dengan seikat daun sirih dan membaca mantra. Tak lama, ibunya pingsan. Nafasnya sesak. Tapi setelah beberapa menit, ia sadar dan tidak ingat apa-apa. Semua tenang. Jaya menatap Pak Surya dengan penuh ketakutan. "Apa maksud mereka, Pak? Tumbal? Bukankah saya hanya harus datang dan bawa sesajen? Saya nggak pernah mau ngorbanin siapa-siapa." Pak Surya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Pesugihan itu menuntut keadilan. Jaya, kau memang tidak membunuh siapa-siapa. Tapi roh-roh yang dulu dijadikan tumbal di tempat itu belum tenang. Kau jadi bagian dari perjanjian mereka yang lama. Dan mereka lapar. Mereka menuntut satu jiwa lagi sebagai pembayaran terakhir." Jaya terdiam, tubuhnya lemas. "Satu jiwa? Siapa maksudnya, Pak?" Pak Surya menatap tajam. "Kau yang harus memilih. Atau mereka akan memilih sendiri." Dan sejak malam itu, Jaya tahu kekayaan yang ia miliki bukan miliknya sepenuhnya. Ia sedang dikejar waktu. Jika tidak menyerahkan tumbal, maka akan ada yang diambil. Entah ibunya, adiknya, atau mungkin dirinya sendiri. Sejak pertemuannya terakhir dengan Pak Surya, pikiran Jaya tidak pernah tenang. Ia mulai dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ia jadi jarang tidur. Makan pun sudah tak teratur. Sementara orang-orang di sekitarnya justru melihatnya sebagai pemuda sukses yang sedang naik daun. Tetangga mulai iri. Teman-teman lama datang kembali mendekat. Dan keluarganya sangat bangga. Tapi hanya Jaya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Setiap malam Jumat Kliwon, bayangan pocong itu datang semakin jelas. Dan malam-malam biasa pun mulai ikut dihantui. Kadang Jaya merasa pintu rumah diketuk pukul 2 dini hari. Kadang ia mendengar suara kereta yang melintas, padahal tidak ada rel di dekat rumahnya. Hingga suatu malam, adiknya, Adit, yang baru berumur 17 tahun, mengeluh sakit kepala hebat. Tubuhnya panas tinggi dan mengigau terus-menerus. "Aku dingin, Mas. Aku lihat orang loncat-loncat di depan rumah." Jaya tersentak. Ia langsung keluar rumah, menyalakan lampu halaman. Tak ada siapapun di sana, tapi suara gemuruh seperti kereta tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Padahal jelas-jelas mereka jauh dari jalur rel. Jaya ketakutan. Ia berlari kembali ke dalam rumah,
dan mendapati Adit sudah kejang-kejang. Matanya membelalak, mulutnya komat kamit seperti merapal sesuatu yang bukan bahasanya. Ibu mereka menangis histeris. "Jaya, cepat panggil Pak Surya. Tolong adikmu." Tanpa pikir panjang, Jaya mengendarai motornya ke rumah Pak Surya. Dalam perjalanan, matanya menangkap sosok pocong berdiri di pinggir jalan. Sosok itu menatapnya diam, kaku, tapi matanya bersinar merah terang. Ia mengerem mendadak. Sosok itu menghilang seketika. Sesampainya di rumah Pak Surya, ia langsung mengetuk pintu keras-keras. Pak Surya akhirnya keluar. Matanya mengantuk tapi langsung berubah serius saat mendengar cerita Jaya. "Kita harus ke rumahmu sekarang," kata Pak Surya tanpa banyak bicara. Ini sudah waktunya. Mereka mulai menuntut tumbal. Saat kembali ke rumah, Adit sudah tidak sadarkan diri. Napasnya pelan, nyaris tak terdengar. Ibu mereka terduduk di samping ranjang, menggenggam tangan Adit sambil berdoa terus-menerus. Pak Surya langsung bertindak. Ia membakar kemenyan, meletakkan beberapa daun dan air di sekitar ranjang. Ia membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, lalu menyiram air ke wajah Adit. Adit terlonjak, lalu menangis keras. "Dia datang, dia pakai kain putih. Dia bilang, aku harus ikut," isaknya. Pak Surya menatap Jaya. Mereka mulai memilih sendiri. "Jika kau tidak menyerahkan tumbal, mereka akan mengambil orang yang paling kau sayangi." "Tidak, jangan Adit, Pak. Saya akan lakukan apapun, asal jangan dia." Pak Surya menarik napas dalam. "Masih ada waktu, tapi kau harus memilih orang lain dan menyerahkannya sendiri. Dengan tanganmu sendiri, Jaya." Mereka tidak menerima tumbal dari perantara. Mereka ingin dari pelaku utama perjanjian. Jaya terduduk lemas. Air matanya mengalir. Ia merasa seperti binatang yang diburu. Satu langkah salah, dan orang-orang yang ia sayangi akan lenyap. "Tapi, siapa, Pak? Saya nggak bisa bunuh orang." "Kau tidak harus membunuh. Cukup antar orang itu ke tempat pesugihan pada malam Jumat Kliwon. Biarkan mereka yang mengambil. Tapi kau harus ikhlas. Kalau tidak, mereka akan tahu dan akan lebih marah." Malam itu, Jaya tidak tidur sama sekali. Ia duduk termenung di beranda rumah, menatap langit yang kelam. Satu nama terus muncul dalam pikirannya, Bagas. Bagas adalah teman lamanya yang dulu menjerumuskan Jaya ke pergaulan gelap, yang pernah menipu uang ibunya sendiri. Beberapa tahun lalu, Bagas bahkan mencuri motor Jaya dan kabur membuat hidup. Jaya semakin terpuruk. Sekarang, Bagas kembali mendekat saat Jaya kaya, seolah tidak pernah bersalah, seolah Jaya lupa. Tapi apakah dendam itu cukup menjadi alasan untuk menyerahkan nyawa seseorang? Hari Kamis malam, Jaya menghubungi Bagas. "Gas, ikut gue ke tempat keren besok malam. Ada ritual Jawa gitu," katanya. "Bisa buat usaha tambah lancar." "Serius?" "Wah, bolehlah, kan lo juga makin kaya." "Ya gue ikut aja deh, nambah hoki dikit-dikit," jawab Bagas santai. Jaya tertawa kecil, tapi dalam hati, dadanya seperti ditusuk ribuan jarum. Malam Jumat Kliwon, tiba Jaya dan Bagas sampai di perlintasan kereta yang sudah tua itu. Tempat itu gelap, hanya diterangi cahaya lilin yang sudah disiapkan Jaya sebelumnya. Sesajen sudah tertata, kemenyan mulai dibakar. "Loh, ini tempatnya. Serem amat, bro," kata Bagas sambil tertawa kecil. Jaya tak menjawab. Matanya kosong, tangannya dingin. Ia menunduk, menggenggam batu kecil di tangan tanda ia sudah siap. Saat jam menunjukkan pukul 12 tepat, suara kereta itu kembali terdengar. Bagas mulai panik. "Bro, suara apaan tuh kereta? Tapi kok beda ya suaranya?" Jaya mundur perlahan, meninggalkan Bagas sendirian di tengah rel. Lo ngapain? Jangan tinggalin gue, Jaya." "Lo kenapa?" Tiba-tiba angin kencang bertiup. Suara derak rel semakin keras. Bayangan putih muncul perlahan dari ujung rel. Sosok pocong itu disusul pokong-pokong lainnya. Bagas menjerit, "Apaan tuh, Jaya?" "Tolong gue." Jaya menutup telinga. Ia tak sanggup melihat, tapi ia juga tak bisa bergerak. Di balik kelopak matanya yang tertutup, ia mendengar jeritan Bagas terhenti seketika. Angin berhenti. Semuanya sunyi saat Jaya membuka mata. Rel sudah tidak ada siapapun di sana. Hanya sesajen yang sudah terbakar habis. Bagas hilang seperti tak pernah ada. Jaya pulang dengan tubuh gemetar. Tapi Adit pagi itu bangun dengan sehat, seperti tidak pernah sakit. Ibunya bisa tersenyum kembali. Rumah terasa tenang, tapi Jia tahu ketenangan ini bukan akhir. Ia baru saja menepati satu janji, dan pocong-pocong itu masih menunggu. Sudah 1 minggu sejak malam itu malam, saat Jaya menyerahkan Bagas ke dalam kegelapan yang menanti di perlintasan kereta tua. Sejak itu, hidupnya kembali tenang, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan.
Usaha makin lancar, uang mengalir deras. Orang-orang semakin menghormatinya. Ia bahkan mulai dilirik calon investor untuk mengembangkan bisnis bahan bangunannya. Rumahnya kini tak ubahnya seperti rumah orang kaya. Berlantai 2, ber-AC, dan sudah mulai punya asisten rumah tangga. Adit sehat, ibunya bahagia, dan semua tampak sempurna. Namun, dalam hati Jaya, ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada lubang hitam yang terus membesar dari hari ke hari. Hatinya kosong, pikirannya kacau. Ia sering termenung sendirian, mendadak merasa dingin padahal siang bolong. Dan mimpi buruk datang nyaris setiap malam. Mimpi itu selalu sama. Ia berdiri di tengah rel, pocong-pocong mengelilinginya, menatap dari kejauhan. Lalu terdengar suara Bagas memanggil-manggil namanya. Jaya, lo temen gue kan? Kenapa lo lakuin ini? Keigut. Setiap kali Jaya bangun dari mimpi itu, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia merasa dihantui rasa bersalah yang tidak bisa ia hapus. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Namun yang paling mengejutkan terjadi 2 hari kemudian. Siang itu, Jaya sedang duduk di warung makan ketika seseorang menghampirinya. Seorang ibu tua berpakaian hitam, berkerudung lusuh, membawa tas kecil dari rotan. Wajahnya keriput dan matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak biasa. Permisi Nat, boleh saya duduk sebentar? Jaya mengangguk sopan, walau hatinya agak tidak tenang. Ibu itu duduk, lalu menatapnya tajam. Kau Jaya, ya? Jaya langsung waspada. Iya Bu, kenapa? Bagas cucu saya, sampai hari ini belum pulang. Terakhir katanya dia pergi sama kamu. Jaya tersiket, tangannya gemetar. Ia mencoba mengatur napas. Saya juga bingung Bu. Saya sempat ketemu dia. Iya, tapi setelah itu dia nggak bilang mau kemana. Ibu itu mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak seperti orang yang percaya begitu saja. Kau tahu Nat, saya bukan orang biasa. Saya bisa lihat lebih banyak dari yang orang lain bisa lihat. Jaya menahan napas dan saya tahu, cucu saya tidak hilang. Dia diambil oleh sesuatu yang berasal dari tempat lama. Tempat di mana banyak darah pernah tumpah. Jaya menandok, tak bisa berkata apa-apa. Ibu itu berdiri. Sebelum pergi, ia berkata dengan suara yang lebih berat. Perjanjian itu belum selesai. Kau pikir 1 tumbal cukup? Tidak. Kau bagian dari lingkaran yang lebih besar. Rel itu adalah gerbang, dan gerbang itu sekarang terbuka. Setelah itu, ibu tua itu pergi begitu saja. Malam harinya, Jaya mulai mendengar suara-suara aneh dari halaman belakang. Ia mencoba keluar dan menyalakan lampu taman. Di bawah pohon mangga tua, ia melihat tanah tergali sebagian, seolah ada yang keluar dari dalamnya. Ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu menyembul dari tanah. Kain kafan. Dek Jaya mundur perlahan, tapi sebelum ia bisa masuk ke rumah, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Tok tok. Ia berlari memutar ke depan. Saat membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun di bawah pintu, ada kertas yang terlipat. Ia mengambil dan membukanya perlahan. Tulisan di kertas itu seperti ditulis dengan darah. 3 jiwa, baru 1 kau milik kami sekarang. Jaya terjatuh, tubuhnya lemas. Ia pingsan di depan pintu rumah sendiri. Keesokan paginya, Jaya bangun di ranjang dengan kepala berat. Ibunya mengatakan ia menemukannya tidur di depan pintu dalam keadaan pucat dan dingin, seperti mayat. Jaya ingin menganggap semua itu hanya mimpi buruk. Tapi surat itu masih ada. Lipatan kertas itu sekarang tergeletak di atas meja. Ia pun kembali ke rumah Pak Surya. Kali ini ia tak bisa menahan emosinya. Pak, kenapa saya nggak dikasih tahu dari awal kalau tumbalnya bukan cuma 1? Kenapa harus 3? Kenapa hidup saya jadi begini? Pak Surya, yang biasanya tenang, kali ini terlihat khawatir. Aku pun tidak tahu Jaya. Aku hanya perantara. Tapi pesugihan yang kau ambil, itu bukan pesugihan biasa. Rel tua itu tempat orang-orang zaman dulu mengikat perjanjian darah. Orang Belanda, pribumi, bahkan dukun-dukun kuno pernah menyerahkan tumbal di sana. Kau bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Lalu kenapa saya? Kenapa harus saya yang kena? Pak Surya menatapnya dalam-dalam. Karena kau datang dengan niat. Kau yang mengetuk pintu mereka pertama kali. Jatur duda, tak sanggup bicara. Sekarang pilihanmu tinggal 2 Jaya. Lanjut Pak Surya. Teruskan sampai 3 tumbal, atau putuskan semua ini. Dengan resiko mereka mengambil apapun yang mereka mau. Dan kalau saya ingin keluar, bagaimana caranya? Pak Surya menghela napas berat. Ada 1 jalan, tapi itu jalan paling gelap. Kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari tumbal. Bukan nyawa orang lain, tapi nyawamu sendiri. Bab ini ditutup oleh keheningan panjang di ruang. Itu, pilihan ada di tangan Jaya.
melanjutkan jalannya sebagai orang yang menyerahkan 3 jiwa demi kekayaan, atau mengakhiri semuanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Sejak pertemuan terakhir dengan Pak Surya, Jaya tak lagi bisa menjalani hidup seperti biasa. Kepalanya terus dihantui suara-suara bisikan Taryokan Bagas dan kata-kata ibu tua yang mengaku nenek Bagas. Bahkan suara langkah kaki samar kerap terdengar di lorong rumahnya. Meski tak ada siapa-siapa, ia merasa hidupnya sudah tidak di bumi, melainkan di antara dua dunia manusia dan dunia kematian. Beberapa hari ia habiskan mengurung diri, makan hanya sedikit, tidur tak lebih dari 2 jam semalam. Ia selalu dibayangi satu kalimat, 3 jiwa, baru 1 kau milik kami sekarang. Jaya mencoba berpikir jernih. Apakah ia harus benar-benar mengorbankan 2 orang lagi? Siapa yang pantas? Dan apakah benar setelah itu semuanya akan selesai? Atau mungkinkah ada cara lain? Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke jendela, seekor burung gagak besar hinggap di pagar rumahnya. Padahal di desa itu, burung gagak nyaris tak pernah terlihat. Gagak itu menatap langsung ke mata Jaya, lalu memekik keras dari belakang. Terdengar suara. Itu pertanda. Jaya menoleh. Ibunya berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Ibu mimpikan almarhum ayahmu. Dia bilang, kau harus kembali ke rel itu. Ada yang menunggu. Ada yang ingin bicara. Jaya bingung. Siapa yang ingin bicara? Ia yang tidak bisa tenang, yang tertahan di antara kematian dan kekayaanmu. Tengah malam itu, meski hatinya masih penuh keraguan, Jaya berangkat sendiri ke perlintasan rel tua. Angin malam begitu dingin, dan langit gelap pekat, tak ada bintang, seolah semesta sedang berduka. Sesampainya di sana, Jaya berdiri di tengah rel, di titik yang dulu ia gunakan untuk ritual pertama. Tempat itu kini terasa jauh lebih menyeramkan. Tak ada jangkrik, tak ada suara burung malam hening. Hanya ada suara napasnya sendiri yang memburu dan langkah kecil dari kegelapan. Tiba-tiba, asap tipis menyelimuti tempat itu. Dari kejauhan, sosok pocong muncul lagi, tapi kali ini tak sendirian. Ada 3 sosok pocong dengan mata merah. Seorang wanita berkebaya putih lusuh berdarah, dan Bagas. Bagas berjalan pelan, wajahnya pucat dan matanya kosong, tapi dia bicara. Jaya, lo masih ingat waktu kita pertama kali nyolong motor waktu SMA? Lo yang bilang kita bakal hidup enak, tapi sekarang siapa yang hidup, siapa yang mati? Jaya menatapnya penuh penyesalan. Maaf Gas, gue salah. Tapi gue gak bisa mundur. Gue gak mau mati, tapi gue juga gak bisa ngorbanin orang. Lain lagi, wanita berkebaya mulai menangis. Suaranya serak dan menyayat. Bukan hanya nyawa yang mereka ambil, tapi jiwa, cinta, keturunan. Kau pikir bisa selesai hanya dengan 3 tumbal? Jaya mulai limbung. Kata-kata itu memukul kesadarannya. Ia menoleh ke sosok pocong utama yang sejak awal muncul di setiap ritual. Pocong itu mulai mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan dentuman seperti derak kereta. Ketika ia sudah berdiri hanya 1 meter dari Jaya, pocong itu membuka mulut. Dan dari mulutnya keluar suara seperti teriakan dari dalam lorong yang dalam. Pilih jalanmu. Tiba-tiba Jaya merasa tubuhnya tertarik ke bawah, seperti diseret ke dalam tanah. Tanah di bawah rel terbuka membentuk lorong gelap, seperti jurang tanpa dasar dalam sekejap. Ia berada di tempat lain. Tempat itu gelap, lembab, dan penuh suara tangisan. Ia berdiri di lorong panjang yang dindingnya seperti rel berkarat. Di kanan kiri, ada sel-sel sempit berisi bayangan manusia. Semua menangis, merintih, atau tertawa seperti orang gila. Pak Surya tiba-tiba muncul entah dari mana, berdiri di ujung lorong. Ini dunia para tumbal. Mereka tidak pergi ke surga, tidak ke neraka. Mereka terjebak, menunggu penebusan atau korban baru. Jaya ketakutan. Apa maksudnya ini? Semua yang pernah ambil pesugihan di tempat itu, hidupnya pasti dikunci oleh dunia ini. Kalau kau mau keluar, kau hanya punya 2 pilihan. Lanjutkan tumbal atau korbankan diri. Jia menunggus, kalau saya mati, semua ini akan selesai. Pak Surya tak menjawab. Tapi pintu di belakangnya terbuka. Di dalamnya ada cermin. Dan di cermin itu, Jaya melihat ibunya dan Adit. Tapi mereka bukan sedang bahagia, mereka duduk di ruang tamu, menangis, dikelilingi kain kafan yang menggantung di udara seperti tirai kematian. Jaya berteriak, "Jangan ambil mereka!" Surah menggema di lorong itu. Seketika semuanya hening. Pak Surya menghilang. Lalu terdengar bisikan di telinganya. "Korbankan dirimu, dan mereka bebas. Lanjutkan tumbal, dan mereka akan mati perlahan." Dalam kesadaran terakhir sebelum jatuh pingsan,
Jaya mengambil pisau kecil dari saku bajunya. Ia menatap langit malam dan berbisik, "Kalau memang ini jalan satu-satunya, ambil aku." Gelap, Jaya terbangun di rumah sakit. Kepalanya diperban, tubuhnya lemah. Di sisi ranjang, ibu dan Adit duduk menangis bahagia. "Ibu, Adit, kalian masih hidup." "Mas Jaya, kamu kenapa? Kenapa coba bunuh diri?" "Untung tetangga nemu kamu di pinggir rel," ujar Adit. Jaya tak bisa berkata apa-apa. Air mata menetes, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu perjanjian itu belum benar-benar selesai. Pocong itu masih ada, dunia para tumbal masih terbuka, dan mungkin ia baru saja menukar waktunya, bukan takdirnya. Sudah 2 minggu sejak Jaya ditemukan tak sadarkan diri di pinggir rel kereta tua. Tubuhnya lemah, tangan kirinya terluka cukup parah akibat luka sayatan, dan dokter menyebut kejadian itu sebagai percobaan bunuh diri. Tak ada yang tahu alasan sebenarnya, kecuali Jaya sendiri. Selama dirawat di rumah sakit, Jaya lebih banyak diam. Ia tidak banyak bicara, bahkan pada ibunya dan Adit yang selalu menjaganya bergantian. Ia hanya sering melamun sambil memandangi jendela, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Namun, di balik keheningan itu, pikirannya bergemuruh. Ia yakin telah memilih jalan yang benar. Ia telah menyerahkan dirinya demi keluarganya. Tapi mengapa setiap malam mimpi buruk masih menghantuinya? Setiap tertidur, ia kembali ke lorong gelap itu. Lorong yang dindingnya dari tulang, atapnya dari kain kafan, dan isinya hanya tangisan manusia yang tergadai. Ia melihat Bagas, melihat wanita berkebaya putih berdarah, dan melihat sosok pocong tinggi yang dulu pertama kali muncul, tapi kini terlihat lebih besar dan menakutkan. Dengan mata hitam kelam dan mulut menganga penuh darah, dan dalam setiap mimpinya pocong itu berkata, "Kau pikir mudah lepas dari kami? Kau hanya mengulur waktu, Jaya." Setelah keluar dari rumah sakit, Jaya memilih kembali ke rumah dengan harapan bisa hidup tenang. Ia berhenti menjalankan usahanya, menolak semua pekerjaan, dan mulai rajin sholat dan beribadah. Ia berusaha membenahi hidup. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Malam-malam berikutnya benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Piring pecah tanpa sebab, lemari terbuka sendiri tengah malam. Radio menyala dengan suara gamelan tua yang menyeramkan, padahal tak ada listrik. Yang paling mengerikan terjadi di suatu malam Jumat Kliwon. Saat Jaya sedang tertidur, Adit mendadak berteriak dari kamarnya, "Mas, tolong, ada orang di kamar." Jaya dan ibunya langsung berlari ke kamar Adit. Mereka menemukan Adit terpojok di sudut kamar. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. "Ada pocong, Mas." Dia masuk lewat jendela. Dia bilang, "Gantian kau." Ibu Jaya langsung jatuh terduduk. Jaya menatap jendela kamar Adit yang kini terbuka lebar, padahal sebelumnya selalu dikunci setiap malam. Angin dingin masuk dan bau kemenyan terbawa bersamanya. Jaya menutup jendela dan memeluk adiknya. Hatinya mulai pecah. Ia sadar pocong-pocong itu tidak akan berhenti. Sekalipun ia telah mencoba menyerahkan dirinya, mereka tetap menuntut. Mereka tidak menginginkan kematian Jaya. Mereka ingin penderitaan. Mereka ingin teror. Mereka ingin penjara batin. Keesokan harinya, Jaya kembali menemui Pak Surya. Kali ini tanpa berkata banyak. Wajahnya penuh tekanan, matanya dalam, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Pak Surya menatap Jaya, seperti sudah tahu alasan kedatangannya. "Mereka tidak pergi ya, Pak," kata Jaya lirih. Pak Surya mengangguk pelan. "Karena kau bukan yang pertama, dan bukan satu-satunya." "Apa maksudnya?" Pak Surya berdiri, lalu mengajak Jaya ke gudang belakang rumahnya. Di sana, ia membuka sebuah peti tua berukir aneh. Isinya puluhan kertas lusuh, foto-foto, dan catatan-catatan ritual. "Ini semua orang yang pernah terlibat pesugihan di perlintasan itu," kata Pak Surya lirih. "Semua akhirnya menderita seperti kamu. Bahkan, ada yang lebih parah." Paksu menunjukkan foto seorang pria muda yang wajahnya setengah terbakar, mata melotot dan tubuhnya setengah membusuk. Dia memilih menolak memberi tumbal dan tidak mau menyerahkan diri. Akhirnya dia hidup, tapi jiwanya dikurung di 2 dunia. Tubuhnya rusak, pelen-pelen, dan sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa, makan daging mentah dan tertawa setiap malam. Jaya menelan ludah, perutnya mual. "Lalu, bagaimana saya bisa benar-benar bebas?" Pak Surya menatap Jaya dalam-dalam. "Hanya ada satu cara. Temukan inti dari perjanjian itu. Setiap pesugihan besar punya pusat roh pertama yang dikorbankan. Jika kau bisa menemukan dan memutus hubungan dengan roh itu, semua terputus. Tapi, tidak akan mudah." "Siapa dia?" Pak Surya membuka satu lembar catatan tua dari peti itu. Di sana tertulis nama dan lukisan samar seorang perempuan. Namanya Nyiwara.
Ia wanita pertama yang dijadikan tumbal hidap-hidap saat rel itu dibangun zaman kolonial. Ia bukan hanya tumbal, ia penjaga gerbang. Semua arwah pocong itu hanya prajurit. Dialah ratunya. Jaya menggigil. Bagaimana saya bisa menemukan dia? Dia hanya bisa muncul jika seseorang datang ke rel dan menawarkan diri secara ikhlas, tapi jangan berharap pulang dengan tubuh utuh. Malam itu, Jaya tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto Nyiwara yang dibawanya dari rumah Pak Surya. Di dalam foto itu, perempuan berkebaya merah tersenyum kecil, tapi matanya hitam legam dan kosong. Jaya tahu, sudah waktunya. Jika ia ingin membebaskan diri dan keluarganya, maka ia harus menghadap langsung ke sumber semuanya. Malam Jumat Kliwon depan, ia akan kembali ke perlintasan itu. Bukan sebagai peminta pesugihan, tapi sebagai penantang takdir. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langit kelam seperti dilumuri arang. Angin menderu pelan membawa aroma tanah lembab dan asap dupa yang menyelinap dari kejauhan. Desa tampak sepi. Tak ada anak-anak bermain petasan. Tak ada suara tawa dari warung kopi, semua terasa menahan napas. Jaya berdiri di tepi perlintasan rel tua yang sudah berkarat. Di tangannya, ia menggenggam foto lusuh Nyiwara, wanita pertama yang dikorbankan hidap-hidap untuk pesugihan di tempat ini. Kali ini, ia datang tanpa sesajen, tanpa kemenyan, tanpa teman. Ia datang hanya dengan satu tujuan: mengakhiri semuanya. Langkah kakinya berat saat ia berjalan ke tengah rel. Ia berhenti tepat di titik di mana dulu darah burung pipit pertama menetes. Titik di mana pocong pertama muncul. Titik di mana suara kereta gaib selalu menggemuruh. Jaya menarik napas panjang dan menutup matanya. Ia berbicara dalam hati. Aku tahu kalian masih di sini. Aku tahu kalian belum puas. Tapi aku bukan lagi anak bodoh yang bisa kalian permainkan. Kalau kau, Nyiwara, adalah ratu dari semuanya, tunjukkan dirimu. Bukan pocong, bukan prajurit. Aku ingin bicara langsung denganmu. Angin tiba-tiba berhenti. Waktu seolah membeku. Suara jangkrik menghilang. Daun-daun berhenti bergerak. Kemudian dari kejauhan terdengar dentang suara gamelan, pelan. Namun jelas langkah-langkah kecil mulai terdengar di atas kerikil rel. Tap-tap dari arah barat, muncul seorang perempuan mengenakan kebaya. Merah tua, rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat seperti mayat. Bibirnya merah darah, matanya kosong, tapi menyimpan tatapan menusuk. Di belakangnya, kabut perlahan menggulung seperti ombak hitam. Jaya menahan napas. Itulah dia, Nyiwara. Perempuan itu berdiri hanya 3 meter dari Jaya. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak membawa damai. Justru membuat tubuh Jaya menggigil, seperti ada yang mencengkeram jantungnya. Akhirnya, pewaris darah baru itu datang sendiri. Suara Nyiwara terdengar pelan tapi berdentum di kepala Jaya. Aku tidak ingin warisan apapun. Aku hanya ingin semuanya selesai. Aku tidak mau tumbal lagi. Aku tidak mau jadi budakmu. Nyiwara berjalan pelan mendekati Jaya. Tiap langkahnya membuat tanah di sekeliling mereka membusuk dan menghitam. Tapi kau sudah merasakan nikmatnya. Kekayaan. Kau sudah menyesap madu dari darah. Sekali kau menunduk pada kami, kau tak bisa kembali berdiri tanpa luka. Jaya menatap matanya. Kalau kau memang pengikat semua ini, maka bebaskan aku. Ambil apapun dariku. Tapi jangan sentuh keluargaku lagi. Nyiwara berhenti. Lalu ia tertawa. Tawa panjang, merambat seperti suara tulang-tulang yang retak. Berani sekali kau, manusia. Tapi ketahuilah, tidak ada yang bisa memutuskan perjanjian ini. Kecuali satu hal. Apa itu? Jaya bertanya lirih. Kau harus menggantikan tugasku, menjadi penjaga rel ini, menjadi penerima tumbal berikutnya, menjadi ratu baru dari lorong kematian ini. Hanya itu caranya agar keluargamu bebas, agar darahmu tidak ditagih lagi. Dek! Jaya terdiam. Ia datang ke sini untuk mengakhiri semuanya, bukan menggantikan posisi Sin. Tapi kini kenyataan menghantamnya. Untuk memutus perjanjian, satu jiwa harus menggantikan pengikat utama. Jika ia menolak, maka arwah tumbal akan terus menagih. Pocong-pocong itu akan kembali, mungkin dalam wujud lebih menyeramkan. Dan keluarganya tak akan pernah aman jika aku terima. Apakah semuanya selesai? Suara Jaya bergetar. Tidak selesai. Tapi tenang, kau akan abadi. Sebagai bagian dari rel ini, kau tidak akan mati, tapi juga tidak akan hidup. Kau akan melihat dan menyambut orang-orang bodoh berikutnya yang datang dengan serakah, dan mereka akan melihatku sebagai penjaga, pengantar rejeki. Tapi sebenarnya, kau adalah penjilat darah. Nyiwara membuka telapak tangannya. Dari dalamnya muncul secari kain putih. Di ujung kain itu,
tergantung sebuah jarum tajam dan benang hitam panjang. Jika kau ikhlas, jahitkan ini ke lidahmu, maka kau resmi menjadi penjaga. Jaya menggenggam dadanya, lututnya lemas, tapi terbayang wajah ibu dan Adit. Ia tahu, jika bukan dia, maka merekalah yang akan jadi korban berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain putih itu. Selamat datang di sisi lain, pewaris baru, bisik Nyiwara. Tepat saat jarum itu menusuk lidahnya, langit pecah oleh petir. Kabut menelan perlintasan. Semua berubah gelap. Keesokan harinya, warga desa geger. Jaya menghilang. Motornya ditemukan di dekat rel tua, tapi tak ada jejak kakinya. Tak ada mayat, tak ada tanda-tanda. Polisi datang, tapi tak menemukan apapun. Ibu dan Adit histeris. Tapi anehnya, setelah hari itu, rumah mereka kembali tenang. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi mimpi buruk. Usaha keluarga tetap berjalan, seolah semuanya normal. Namun, tiap malam Jumat Kliwon, jika ada orang lewat rel tua itu, mereka mengaku mendengar suara gamelan dan melihat bayangan seorang pria berpakaian putih berdiri di tengah rel tak bergerak, menunduk dengan mulut tertutup kain yang berdarah, dan di sampingnya berdiri seorang wanita berkebaya merah, tersenyum tipis, seolah berkata, "Ia telah menggantikanku. Sekarang giliranmu." Sudah sebulan berlalu sejak Jaya dinyatakan hilang di dekat perlintasan rel tua. Desa masih belum percaya. Banyak yang menduga Jaya kabur ke kota. Ada pula yang berspekulasi ia dibunuh dan jasadnya disembunyikan. Tapi hanya 2 orang yang tahu kebenarannya, Pak Surya dan Ibu Jaya. Namun keduanya memilih diam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdoa untuk Jaya yang sudah tak lagi sepenuhnya manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, kabut putih turun di sekitar rel itu. Suara gamelan terdengar samar, seperti ditabuh dari kedalaman tanah. Penduduk desa yang lewat di malam hari kadang melihat bayangan pria berpakaian putih berdiri tegak di tengah rel. Wajahnya tak terlihat, mulutnya tertutup kain berdarah. Dialah Jaya. Ia telah menggantikan posisi Nyiwara sebagai penjaga pesugihan. Tapi perjalanannya tak berakhir di situ. Di dunia lain, dunia arwah, Jaya hidup dalam lorong panjang gelap seperti terowongan rel. Ia tak lagi merasa lapar atau haus. Tubuhnya utuh, tapi hatinya kosong. Setiap hari, ia melihat arwah-arwah baru datang dan pergi, dibawa oleh makhluk-makhluk mengerikan berkain kafan. Ia juga melihat orang-orang serakah berdiri di ujung lorong. Mereka datang dengan sesajen, meminta kekayaan, jabatan, kehormatan. Jaya hanya bisa diam, mengangguk kecil, dan memberi tanda. Tanda bahwa permintaan mereka diterima, dan harga yang harus dibayar sudah ditetapkan. Pada awalnya Jaya memberontak. Ia menolak tugas itu, tapi di dunia itu tidak ada kehendak bebas. Setiap langkahnya dikendalikan oleh perjanjian darah yang telah mengikatnya. Lidahnya dijahit oleh jarum gaib dari tangan Nyiwara, simbol bahwa ia tak bisa bicara kecuali diperintah. Namun dalam diamnya, ia terus menyimpan satu niat, menemukan jalan keluar. Suatu hari, saat kabut di lorong kematian mulai menipis, Jaya melihat seorang anak kecil berjalan sendirian, memegang sebuah boneka kayu yang sudah usang. Anak itu tampak bingung, ketakutan, dan tidak tahu kemana harus melangkah. Jaya mendekatinya. Biasanya arwah dewasa yang datang, tapi anak kecil? Ini baru pertama kalinya anak itu menatap Jaya dan berkata, "Aku nyasar. Aku disuruh duduk di atas rel." Lalu kereta datang. Jaya gemetar. If to tumble. Seorang anak yang dijadikan tumbal oleh keluarganya sendiri, tapi yang aneh, tidak ada sosok pocong atau makhluk gaib yang datang menjemput arwahnya. Lorong itu tetap hening. Tidak ada tanda bahwa anak itu menjadi bagian dari kesepakatan. Kemudian terdengar suara dari balik lorong. Suara yang berbeda dari biasanya, suara seorang perempuan tua. "Jiwa ini bukan milikmu, Jaya. Anak ini suci. Ia mati karena dosa orang lain. Kau tidak boleh menyentuhnya." Dari kegelapan muncul sosok ibu tua yang pernah mendatangi Jaya di warung. Nenek dari Bagas. Tapi kali ini wujudnya bercahaya samar, tidak seperti manusia biasa. Jaya menatapnya bingung. "Kau masih punya harapan karena kau tidak pernah membunuh siapapun. Kau hanya menuruti. Tapi jika kau tetap di sini, kau akan jadi seperti Nyiwara, jiwa pengikat yang haus darah." Jaya ingin berbicara, tapi lidahnya tak mampu bergerak karena benang jahitan itu. Nenek itu mendekat dan menyentuh kain yang menutup mulut Jaya. Lalu ia membisikkan mantra. Kain itu perlahan terbakar. Benangnya terurai. Jaya merintih. Mulutnya bebas, tapi rasanya perih seperti dagingnya terkoyak. "Aku ingin keluar," katanya lirih. Nenek itu mengangguk. "Kalau begitu,
kau harus hancurkan akar kekuatan tempat ini. Hancurkan tonggak batu di bawah rel tempat pertama darahmu diteteskan. Batu itu adalah tempat roh Nyiwara terikat. Selama itu masih utuh, kau akan tetap terjebak. Jaya menatap ke arah permukaan. Ia melihat cahaya samar dari celah langit dunia atas. Dan di sela itu, tampak rel tua yang kini mulai ditumbuhi ilalang dan retak. Ia tahu harus ke sana. Sementara itu, di dunia nyata, Adit mulai mengalami mimpi yang aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Jaya duduk di tengah rel, tubuhnya bersinar samar. Tangannya menunjuk ke sebuah batu besar yang nyaris tertutup tanah. Pagi harinya, Adit menceritakan semuanya kepada Pak Surya. Pak Surya langsung pucat itu. Jaya masih bisa diselamatkan, tapi waktunya tidak banyak. Kalau akar kekuatannya tidak dihancurkan, Jaya akan benar-benar menjadi bagian dari mereka selamanya. Malam harinya, Adit dan Pak Surya pergi diam-diam ke perlintasan. Mereka mencangkul dupa dan air doa. Rel itu sunyi, tapi udara terasa berat, seperti menembus dada. Mereka menggali di titik yang ditunjuk dalam mimpi. Adit di bawah rel tempat Jaya dulu menaruh sesajen pertama kali. Tanah di sana keras seperti batu, dan semakin digali, udara makin dingin. Akhirnya, mereka menemukan sebuah batu hitam berukir wajah wanita menangis. Di sekelilingnya, ada sisa darah kering dan kain kafan yang membusuk. Pak Surya langsung menyiramkan air doa ke batu itu dan mulai membaca mantra keras-keras. Langit mendadak bergemuruh, angin berputar liar, pohon-pohon melolong seperti binatang. Dari balik kabut, muncul puluhan sosok pocong berdiri mengelilingi mereka. Tapi mereka tak menyerang. Pak Surya terus membaca mantra, lalu memberi isyarat pada Adit. Hancurkan batunya. Sekarang, dengan satu ayunan keras, Adit menghantam batu itu dengan palu besi. Batu itu retak, lalu pecah. Saat batu itu pecah, terdengar suara jeritan perempuan yang begitu nyaring, seperti tangisan yang menembus 7 dunia. Kabut menghilang, pocong-pocong itu lenyap, dan rel itu kembali sunyi, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Di lorong kematian, Jaya tiba-tiba terhempas oleh cahaya yang menyilaukan. Ia melihat tangannya kembali seperti manusia. Dagingnya utuh, nafasnya kembali. Terasa lidahnya tidak dijahit lagi. Lalu, sebuah pintu putih terbuka di hadapannya. Dan suara lirih terdengar, pilihanmu menyelamatkan jiwa, bukan menambah tumbal. Telah membuka jalanmu kembali. Pagi harinya, Adit dan Pak Surya kembali ke rumah. Tapi mereka dikejutkan oleh suara tangisan dari dalam rumah. Ibu Jaya menangis sambil memeluk seseorang yang tubuhnya sangat mereka. Kenal Jaya. Tubuhnya lemah, bajunya lusuh tapi ia hidup. Ia tertidur di depan pintu rumah, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Mas Jaya, kamu balik, kamu hidup? Jaya hanya tersenyum, air matanya menetes. Aku sudah kembali. Kehidupan Jaya perlahan kembali normal. Sejak kejadian malam itu saat Adit dan Pak Surya menghancurkan batu penjaga kekuatan pesugihan Jaya seperti terlahir kembali. Ia bisa berjalan, bisa bicara, dan mengingat semua yang terjadi di dunia arwah. Tapi satu hal yang tak bisa ia sangkal, tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Tangannya kadang gemetar tanpa sebab. Suhu badannya sering menurun drastis di malam hari. Kadang, matanya berubah sayu, seolah jiwanya setengah tertinggal di dunia yang pernah mengurungnya. Namun bagi keluarganya, kehadiran Jaya adalah keajaiban. Ibu Jaya setiap hari mengucap syukur, bahkan hampir setiap malam menggelar tahlilan kecil untuk keselamatan anaknya. Adit tak pernah lepas dari Jaya, seperti takut kakaknya akan menghilang lagi. Desa pun kembali damai. Perlintasan rel tua yang dulu terkenal angker, kini tak lagi menunjukkan tanda-tanda gaib. Tidak ada kabut, tidak ada suara gamelan, bahkan burung gagak pun tak pernah terlihat lagi. Namun, seperti luka yang sudah sembuh tapi masih meninggalkan bekas, aroma takut masih menggantung di sana. Warga tak ada yang berani lewat malam hari, apalagi mendekat ke titik tengah rel. Meski sudah bebas, Jaya tidak tinggal diam. Ia merasa ada hutang besar yang harus dibayar bukan kepada makhluk gaib, tapi kepada dirinya sendiri. Ia mulai sering menghabiskan waktu di masjid, memperdalam agama, dan menjadi pribadi yang lebih pendiam dan menunduk. Ia menjual semua usahanya. Uang hasil pesugihan, ia sedekahkan seluruhnya. Bahkan rumah besar miliknya, ia sumbangkan menjadi rumah singgah anak yatim. Jaya dan keluarganya kembali tinggal di rumah kecil di ujung desa. Namun hidup sederhana itu terasa jauh lebih tenang, lebih bersih, lebih manusiawi. Sampai suatu hari, hujan turun deras sejak pagi. Udara mendadak dingin, menusuk seperti malam-malam. Sebelum Jaya menghilang,
Adit baru pulang dari sekolah ketika ia menemukan sehelai kain putih tergeletak di halaman depan. Kain itu basah, tapi bersih. Tidak ada darah, tapi ada aroma menyan samar yang menguar darinya. Jaya langsung keluar dan melihat kain itu. Ia membeku. Tangannya gemetar saat memungut kain tersebut. Di ujung kain itu terjahit sebuah tulisan dengan benang hitam, "Perjanjian boleh putus, tapi gerbang tetap terbuka." Wajah Jaya memucat. Ia memejamkan mata. Aroma tanah lembab dan dupa mulai merayap ke hidungnya. Seperti malam-malam saat ia berdiri di tengah rel. "Mas, ada apa?" tanya Adit lirih. Jaya tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mendung, lalu menatap adiknya. Mereka selesai malam itu. Jaya bermimpi kembali berada di rel. Tapi kali ini, ia berdiri sendirian. Tidak ada pocong, tidak ada lorong gelap, tidak ada nyiwara. Yang ada hanyalah kereta tua berwarna hitam yang datang perlahan dari kejauhan, berderak, pelan, seperti menarik dunia bersamanya. Saat kereta itu berhenti di hadapannya, pintunya terbuka. Dari dalam muncul Bagas. Wajahnya tak lagi menyeramkan, tapi penuh kesedihan. "Terima kasih udah berani ngelawan mereka. Tapi sekarang, lo harus, karena lo yang ngerti jalan masuk. Lo juga yang harus jaga gerbangnya." Jaya menatap Bagas penuh bingung. "Jaga?" tanyanya. Bagas tersenyum. "Setiap tempat pesugihan butuh penjaga. Tapi bukan penjaga gaib, penjaga manusia. Lo bisa pilih diam dan semua terulang lagi. Atau bantu orang-orang agar nggak jatuh ke lubang yang sama." Jaya terbangun dengan peluh dingin. Tapi kali ini, hatinya tak lagi ketakutan. Ia tahu, kehidupannya mungkin tak akan pernah normal sepenuhnya. Tapi ia punya pilihan. Ia mulai menulis. Dalam waktu singkat, ia membuat buku tentang kisahnya sendiri dari awal mula keserakahan, perjanjian, dengan pocong pesugihan, hingga pertemuannya dengan Nyiwara. Buku itu ia beri judul Pintu Pesugihan. Aku yang hampir menjadi penjaga neraka. Ia tidak pakai nama asli, tapi kisahnya cepat menyebar di media sosial dan forum-forum mistis. Banyak yang membaca, banyak pula yang mulai sadar akan bahaya pesugihan. Jaya diundang ke berbagai tempat untuk berbicara. Kadang diam-diam, kadang terang-terangan. Tapi satu hal yang selalu ia ucapkan di akhir setiap ceritanya. Kalian bisa kaya tanpa jual jiwa. Jangan sekali-kali mencoba menukar hidup orang lain demi kemewahan yang cepat. Karena ketika kalian mengetuk pintu gaib, jangan kaget kalau mereka ikut masuk ke rumah kalian. Malam itu, Jaya duduk di depan rumah kecilnya. Udara dingin, tapi ia tenang. Di pangkuannya, ada buku kedua yang sedang ia tulis. Adit duduk di sebelahnya, bermain gitar kecil sambil menyanyi pelan dari keyohan. Angin membawa suara kereta lewat, tapi kali ini Jaya tidak berdiri. Ia hanya tersenyum kecil. Dia tahu kereta itu akan selalu lewat, tapi ia sudah tahu caranya tidak ikut naik. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.